Selamat datang kembali sahabat Ruang Kejawen, channel yang khusus membahas dunia weton dan primbon Jawa. Walaupun sekarang sudah jarang orang pakai, tapi minimal tahu menahu tentang ilmu orang Jawa ini ya, khususnya orang Jawa. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya sahabat Ruang Kejawen? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum memasuki materi, saya akan absen dulu nih. Siapa yang di sini lahir di weton Wage? Coba komen di kolom komentar ya. Mimin akan bahas weton Wage di tahun 2026 yang ramalan dari leluhur tahun genap akan menemukan keajaiban besar seperti tahun 2026 ini. Dalam pandangan primbon Jawa, weton Wage bukanlah weton yang ramai dibicarakan karena kekerasan wataknya, bukan pula karena kemewahan hidupnya. Wage dikenal sebagai weton sunyi, penuh laku batin, dan sering berjalan di jalur yang tidak mudah dibaca orang lain. Orang Wage sejak lahir memang sering membawa takdir yang unik. Hidupnya jarang lurus tanpa tikungan, rezekinya jarang datang sekaligus besar. Namun justru disitulah letak kekuatan Wage. Leluhur menyebutnya sebagai weton yang kuat nampung, kuat menahan, kuat menunggu, dan kuat menyimpan energi kehidupan. Menurut catatan primbon, setiap weton memiliki masa panen. Namun masa panen Wage tidak sering datang. Ia hanya muncul pada tahun-tahun tertentu ketika unsur alam, waktu, dan laku hidup seseorang berada dalam satu frekuensi. Tahun 2026 dipercaya sebagai salah satu titik temu itu. Di tahun ini Wage tidak lagi diuji dengan kesabaran semata, melainkan mulai dipercaya semesta untuk menerima balasan. Bukan balasan berupa kesenangan sesaat, melainkan perubahan yang lebih dalam, ketenangan batin, arah hidup yang lebih jelas, dan rezeki yang perlahan namun menetap. Namun, wanti-wanti sedulur, tahun keajaiban bukan berarti tanpa resiko. Justru pada saat pintu terbuka, Wage diuji kembali. Apakah ia cukup eling untuk tidak serakah, cukup bijak untuk tidak sombong, dan cukup tenang untuk tidak tergesa-gesa? Dalam primbon Jawa, weton Wage dikenal sebagai weton sing ora rame nanging kuat, sunyi lakune, alon jalane nanging jero isine. Energinya tidak pernah meledak-ledak seperti api, tidak pula menyilaukan seperti kilat, namun ia bekerja seperti air dalam tanah, tidak terlihat tapi menjadi sumber kehidupan. Orang Wage sejak lahir sering membawa aura tenang, kalem, dan tidak banyak bicara. Mereka jarang menonjalkan diri, bahkan sering memilih mengalah daripada memperpanjang konflik. Namun di balik sikap yang tampak sederhana itu, primbon mencatat bahwa Wage memiliki kekuatan batin yang stabil dan tahan lama. Bukan kuat untuk menyerang, melainkan kuat untuk bertahan. Jalur kehidupan Wage memang bukan jalur cepat. Leluhur menyebutnya sebagai dalan sabar, jalan yang penuh ujian nanging syarat makna. Tidak sedikit Wage yang merasakan hidup seperti selalu selangkah tertinggal dibanding orang lain. Saat weton lain sudah memetik hasil, Wage masih berada pada fase menanam dan merawat. Ujian utama Wage sering hadir dalam 3 bentuk besar. Pertama, penantian panjang. Banyak rencana Wage yang terasa tertunda. Apa yang diharapkan hari ini sering baru mendekat bertahun-tahun kemudian. Kedua, rezeki yang datang perlahan. Bukan berarti seret, tetapi seperti mengalir tetes demi tetes. Cukup untuk hidup, namun jarang memberi rasa lega. Ketiga, jalan hidup yang terasa lebih berat. Tanggung jawab sering datang lebih cepat, beban batin lebih sering dipikul sendirian. Namun justru dari situlah rahasia Wage disimpan. Primbon Jawa mencatat bahwa weton Wage tidak dipersiapkan untuk panen kecil. Ia dipersiapkan untuk masa panen besar yang datang pada waktu tertentu saja. Panen itu tidak sering, namun ketika datang, ia mengubah arah hidup secara menyeluruh. Tahun 2026 disebut oleh para leluhur sebagai tahun bukaan besar bagi Wage. Bukan sekedar tahun baik, melainkan tahun ketika kunci takdir yang lama terkunci mulai dibuka satu persatu. Apa yang selama ini terasa mentok mulai diberi celah. Apa yang terasa gelap mulai terlihat garis jalannya. Dan apa yang dulu terasa mustahil mulai terasa mungkin. Namun penting dipahami sedulur, ini bukan hadiah instan yang jatuh dari langit tanpa sebab. Ini bukan keberuntungan mendadak tanpa laku.
Tahun keajaiban bagi Wage adalah balasan atas kesabaran panjang, atas air mata yang tidak diumbar, atas doa yang sering hanya dipanjatkan dalam diam. Primbun mengajarkan, barang siapa mampu menahan diri saat sempit, ia akan kuat menampung saat lapang. Wage yang mampu bertahan di masa sunyi akan diberi amanah saat pintu rezeki dibuka. Maka tahun 2026 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perubahan besar. Perubahan yang hanya bisa dirasakan oleh Wage yang tetap eling, sabar dan setia pada jalannya sendiri. Elingo sedumur Wage, keajaiban tidak datang untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk membuktikan bahwa semua penantianmu tidak pernah sia-sia. Sedulur Wage, leluhur Jawa selalu mengajarkan satu hal penting, keajaiban tidak pernah datang dengan suara keras. Tidak turun seperti petir di siang bolong, tidak pula hadir dengan gemuruh yang mengagetkan. Keajaiban justru datang pelan, lirih dan halus, dirasakan lebih dulu oleh batin sebelum terlihat oleh mata. Bagi weton Wage, tanda-tanda memasuki tahun keajaiban hampir selalu bersifat batiniah. Orang lain mungkin tidak melihat perubahan apapun, namun di dalam diri Wage terjadi pergeseran halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa-rasanya seperti ada sesuatu yang sedang disiapkan meski belum tahu apa bentuknya. Salah satu tanda yang paling sering dialami Wage adalah sering teringat masa lalu. Bukan sekedar nostalgia, melainkan ingatan yang datang mendadak tentang orang, peristiwa atau keputusan lama yang belum benar-benar selesai di hati. Menurut Primbun, ini adalah isyarat bahwa jiwa Wage sedang diminta berdamai dengan dirinya sendiri. Luka lama yang belum diikhlaskan perlahan diangkat agar bisa dilepas. Tanda berikutnya adalah mimpi yang berulang, terutama tentang jalan, air, atau cahaya. Jalan melambangkan arah hidup yang sedang dicari. Air melambangkan pembersihan batin dan aliran rezeki. Sedangkan cahaya adalah simbol pencerahan dan bukaan takdir. Jika mimpi-mimpi ini datang berkali-kali, Primbun menyebutnya sebagai pitutur gaib, bukan sekedar bunga tidur. Banyak Wage juga merasakan ketenangan aneh menjelang tahun keajaiban. Masalah hidup mungkin belum selesai, hutang belum lunas, urusan belum beres, namun hati terasa lebih sareh. Tidak lagi mudah panik, tidak lagi tergesa-gesa. Ini bukan tanda menyerah, melainkan pertanda bahwa batin Wage mulai selaras dengan irama semesta. Tanda lain yang tidak kalah penting adalah munculnya dorongan kuat untuk memperbaiki diri. Wage tiba-tiba ingin hidup lebih tertata, lebih bersih, lebih sederhana. Keramaian yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa melelahkan. Ada keinginan untuk menyepi, mengurangi bicara, dan lebih banyak merenung. Dalam laku Jawa, ini disebut sebagai tarikan energi ke dalam, pertanda bahwa batin sedang dipersiapkan menjadi wadah berkah. Iki dudu kebetulan sedulur. Leluhur mengajarkan bahwa sebelum berkah besar turun, energi lama harus dilepas lebih dulu. Beban batin, dendam, rasa iri dan kecewa yang lama disimpan, perlahan diminta keluar. Bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk mengosongkan ruang di dalam diri. Sebab berkah tidak akan masuk ke hati yang penuh sesak. Rezeki tidak akan menetap di jiwa yang masih dipenuhi kegelisahan lama. Maka jika sampean sedulur Wage mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan takut, jangan bingung, terimalah dengan tenang. Artinya semesta sedang bekerja pelan-pelan, membersihkan jalan hidupmu, agar saat tahun keajaiban benar-benar tiba, Wage sudah siap menerima tanpa ada yang bocor sedikit pun. Sedulur Wage, leluhur Jawa selalu berpesan, rezeki itu punya watak. Ada rezeki yang datang cepat lalu pergi, ada rezeki yang datang pelan namun menetap lama. Untuk weton Wage, tahun 2026 bukanlah tahun ledakan rezeki yang gemerlap di awal, melainkan tahun perubahan arah rezeki, dari yang mudah bocor menjadi nempel dan berlapis. Banyak Wage yang keliru mengira rezeki besar harus datang dalam bentuk uang banyak sekaligus. Padahal menurut Primbun, rezeki sejati Wage justru hadir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bisa lewat orang lama yang kembali membawa peluang, lewat pekerjaan yang dulu dianggap kecil,
kecil, atau lewat keputusan sederhana yang diambil dengan niat bersih. Arah datangnya sering tidak sesuai logika, namun terasa pas di batin. Ciri berikutnya, rezeki wage di tahun keajaiban berawal kecil, tidak langsung membuat hidup berubah drastis, namun cukup untuk menumbuhkan rasa aman. Dari yang kecil itu, perlahan berkembang stabil, setapak demi setapak, bukan loncatan yang rawan jatuh. Inilah pola rezeki yang paling cocok dengan watak wage, pelan, terukur dan bisa dipertahankan. Yang paling terasa dari perubahan rezeki ini bukanlah kemewahan, melainkan ketenangan batin. Banyak wage akan merasakan hidupnya lebih enteng, pikiran tidak lagi sesak memikirkan kekurangan, tidur lebih nyenyak, hati tidak mudah panas. Menurut Primbon, ini pertanda bahwa rezeki sudah mulai menyentuh batin, bukan sekedar singgah di tangan. Menariknya, rezeki tahun 2026 juga membawa proses penghapusan hutang batin. Hutang batin bukan hanya